Halo, selamat malam semuanya. Malam. Eh, Tunggu dulu ya. Bentar. Kenalin, eh, aku Arsil. Kita sharing ya tentang dunia perkontenan. Bentar. Di sini kita bakal ngebahas tentang membangun karir sebagai konten kreator. Kita sharing tentang strateginya, tips dan rahasia sukses di media sosial. Sebelumnya di sini udah ada yang suka ngonten-ngonten gitu nggak? Halo. Suara aku ada nggak sih? Aman Kang, ada. Aman ya? Ya kalau gitu lanjut aja ya. Nah, apa itu konten creator? Konten creator adalah orang yang membuat dan membagikan konten seperti tulisan, gambar, video, suara, atau gabungan dari beberapa materi. Konten-konten tersebut biasanya dibagikan di platform digital seperti YouTube, Instagram, atau TikTok. Bahkan sekarang Facebook juga udah mulai ramai lagi karena eh, Meta juga lagi nge-up Facebook karena di Facebook juga udah bisa ada monetize gitu. Jadi sekarang lah Facebook di 2025 lagi rame-ramenya tuh kayaknya bakal nyaingin TikTok juga. Nah, di sini kita bahas tentang peran dan peluang konten creator ya. Nah, di sini peran konten creator itu menjadikan penghubung antara brand dan audiens. Jadi ada suatu brand yang ingin dijual produknya, yang ingin disampaikan kepada audiens, gimana caranya si produk tersebut, si brand tersebut sampai kepada pasarnya gitu, ke audiensnya. Nah, di sini tugas kita untuk apa ya, untuk membuat konten konten semenarik mungkin agar bisa diterima dan dipahami oleh audiens. Kita harus memahami dulu audiensnya seperti apa dan brandnya harus seperti apa. Nah, di sini harus kita juga di sini menciptakan tren di dunia digital. Nah, kita jangan jangan mentok di situ-situ aja, kita harus mengikuti tren-tren yang ada di media sosial. Nah, peluang sebagai konten kreator itu bisa monetize dari platform YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Bisa dijadiin sumber penghasilan juga kan pastinya. Nanti bakal dapat endorsement atau sponsorship, digital product, merchandise, dan lain-lain. Terus profesi untuk konten creator itu terus berkembang gitu, nggak ada batasan gimana ya, nggak template gitu. Jadi kita tergantung kitanya, kita harus terus-terus berkembang dan mengikuti tren-tren di dunia digital. Okay, next. Nah, di sini ada strategi untuk membuat konten. Biasanya kita kan ngupload aja gitu, nggak tanpa tanpa apa ya, memikirkan harus bagaimana supaya konten kita rame, konten kita views-nya rame gitu. Kalian di sini pasti udah punya TikTok, Instagram atau lain-lain kan? Sering upload nggak kira-kira? Pasti sering lah ya. Secara TikTok itu udah jadi apa ya? Udah jadi temen sehari-hari kita gitu. Gabut-gabut pasti scroll TikTok. Nah, yang pertama kita harus bisa memahami dulu audiens kita. Siapa audiens kita? Produk apa yang kita mau jual gitu. Jangan sampai produk A yang kita mau jual tapi audiensnya produk B gitu. Terus kebutuhan kebutuhan si produknya seperti apa, apakah produk tersebut kontennya harus dibagaimanakan,
atau harus digimanain gitu, supaya jadi sampai gitu ke si audiensnya gitu. Jadi si audiens pun langsung memahami gitu pesan yang kita sampaikan melalui konten. Nah, di sini juga kita harus bisa harus biasain kalau sebelum kita konten harus bikin perencanaan dulu gitu. Biasanya kalau aku bikin konten merencanakan ya kayak tadi, pertama audiensnya harus seperti apa, produknya seperti apa, atau misalkan kita mau nge-branding apa gitu. Jadi nggak garing gitu sih kontennya tuh. Terus elemen-elemen yang paling penting tuh, kita juga harus memperhatikan elemen-elemen yang paling penting gitu, kayak visualnya harus berkualitas, terus ceritanya yang relevan, dan CTA-nya yang kuat juga gitu. Ajakan-ajakannya emang benar-benar harus benar-benar menarik lah gitu, harus kuat gitu. Terus ikuti tren gitu. Itu sih yang paling penting, ikutin tren. Jadi gunain hashtag yang lagi populer. Terus lagu-lagu yang lagi rame di platform itu tuh kita bisa manfaatin sebagai konten kita gitu. Itu benar-benar ngebantu buat apa ya, konten kita rame gitu. Nah, selanjutnya mengenal algoritma TikTok dan cara mengoptimalkan kontennya harus seperti apa gitu. Di sini interaksi pengguna, kita harus, biasanya kan kalau misalkan akun bisnis itu ada dashboard profesional gitu, karena kita harus harus menganalisis apa ya, interaksi penggunanya berapa persen, terus watch time kita tuh di konten kita tuh rata-rata berapa persen, eh, apakah dengan konten yang kita buat work atau enggak gitu. Biasanya sih aku setiap konten tuh dianalisa dulu gitu. Setelah upload tuh kita lihat biasanya 2 hari ke depan atau seminggu ke depan, eh, di dashboard profesionalnya interaksi penggunanya seperti apa, kunjungan profilnya, follow yang nge-follow-nya berapa dari konten tersebut gitu. Jadi kita harus terus-terusan evaluasi gitu, dari setiap setiap kita naik konten kita harus benar-benar evaluasi gitu. Jadi misalkan di sini watch time-nya, durasi tontonannya misalkan dari 3 detik sampai 15 detik. 15 detik itu udah kehitung bagus banget gitu kalau misalkan si audiens nonton konten-konten kita yang durasinya misalkan 1 menit. Terus nontonnya si audiens tuh sampai 15 detik, itu udah kehitung bagus gitu. Jadi kalau misalkan ada konten yang emang rata-rata nontonnya sampai 3 detik atau sampai 5 detik, nah kita harus evaluasi. Berarti kita harus bikin konten yang emang benar-benar ngehook banget gitu di 5 detik pertama kayak gitu. Nah, di sini kan, nah strategi mengoptimalkan satu. Buat video pendek yang emang benar-benar narik audiens gitu, 3 sampai 15 detik, tapi benar-benar berkualitas gitu. Maksudnya benar-benar yang benar-benar pesannya tuh tersampaikan. Jadi singkat, padat, dan jelas gitu. Jadi tergantung tadi itu. Jadi apa namanya, algoritma konten kita. Kalau misalkan konten kita di bawah 15 detik sampai 3 detik, ya kita benar-benar harus ngehook dari awal 3 detik pertama atau 5 detik pertama gitu. Gunakan musik yang trending. Ya itu benar-benar work banget sih. Terus work banget sih. Terus sebelum upload itu di sana di pengaturannya tuh ada apa, selalu upload selalu mengunggah dengan kualitas tinggi. Nah itu harus diaktifin sih, itu juga membantu juga. Nah ini posting secara konsisten gitu. Nah ini sih yang susahnya, posting secara konsisten. Kadang-kadang kita
misalkan dari apa setiap harinya bosen kan ngupload terus kehabisan ide, kita ujung-ujungnya kita nggak upload konten gitu. Terus misalkan kalau kalian emang udah di dunia, udah kerja di salah satu perusahaan misalkan sebagai content creator, mau gak mau kan misalkan setiap hari kita harus ngupload. Tapi kan percuma misalkan dengan konsistensi kita itu tapi dengan ide yang itu-itu aja gitu. Nah, ini tantangan kita sebenarnya. Kayak gitu. Yang paling susah tuh konsistennya sih. Jujur sih aku juga kayak misalkan eh, harusnya sih yang idealnya tuh setiap hari upload gitu, tapi nggak perlu panjang-panjang gitu. Yang penting kita terus upload aja. Jadi gimana caranya si akun kita tuh benar-benar aktif gitu. Terus ini manfaatkan fitur-fitur TikTok, Instagram atau lainnya. Di sana kan banyak fitur-fitur kayak efek, terus apalagi kalau di Instagram ada polling, ada quiz kalau misalkan di story gitu. Nah, itu tuh benar-benar ngebantu banget buat narik audiens juga gitu. Jadi kita tuh harus berinteraksi langsung sama audiens juga. Jadi itu benar-benar work banget sih kata aku, menurut aku sih. Nah, ini tips membuat konten supaya rame lah ya, bukan viral gitu. Kalau viral mah bonus sih menurut aku gitu. Karena jujur aja sih algoritma media sosial sekarang benar-benar susah ditebak banget gitu. Eh, kalau dulu misalkan upload konten jam 6 tuh udah pasti rame. Nah, sekarang tuh jam 6 belum tentu rame gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar mencari waktu waktu yang emang benar-benar pasti rame lah gitu. Kita harus nyoba gitu. Misalkan hari ini jam 6, oh kontennya si itunya nggak rame misalkan. Terus misalkan coba lagi jam 6. Nah, itu ada dua kemungkinan, apakah emang jamnya yang nggak efektif atau emang konten kitanya yang kurang berkualitas gitu atau kurang menarik lah gitu. Nah, ini yang tips yang pertama, fokus pada nilai utama. Terus gunain hook yang kuat, tadi kan udah dibahas juga ya. eh itu sih hook juga benar-benar penting juga karena buat ngebuat audiens tuh penasaran gitu. Gimana caranya buat audiens tuh harus penasaran, kayak misalkan yang kemarin-kemarin lagi rame, jangan scroll video ini bla 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 gitu. Terus kayak ada konten-konten yang lagi jatuh tiba-tiba ke konten kita gitu, transisinya kayak gitu juga. Itu benar-benar apa work banget gitu, ngebantu banget gitu. Pokoknya intinya kita harus benar-benar ngikutin zaman, ngikutin tren apa yang lagi rame gitu. Nah, di sini kolaborasi juga bisa, misalkan kita berkolaborasi dengan apa brand apa gitu. Itu benar-benar ngebantu juga. Yang keempat, analis data kayak tadi, misalkan kita harus tetap terus-terusan evaluasi konten kita tuh kenapa ya nggak rame terus. Kan banyak kemungkinan kalau misalkan konten kita nggak rame, ya tadi misalkan waktu uploadnya apa emang nggak efektif atau kontennya emang nggak menarik. Terus masih banyak kemungkinan sih. Jadi kita tuh emang benar harus belajar analis data gitu. Jadi de, sering-sering rajin-rajin lihat dashboard profesional, terus comparein konten yang A sama yang B. Misalkan upload hari kemarin, oh rame lumayan nih, terus B lumayan turun. Nah, kita harus gimana ya, harus ngelihat konten yang A tadi kenapa bisa rame gitu. Kita harus tahu gitu. Oh, mungkin di konten B nggak ada ininya, di konten A ada ininya gitu. Nah, itu juga bisa bisa terus-terusan kalian pakai. Misalkan konten A rame ya tadi, memakai strategi apa misalkan. Nah, kalian pakai juga di konten B gitu. Tapi jangan benar-benar ngejiplak kayak konten A misalkan gitu.
Nah, di sini sukses di dunia TikTok atau media sosial ya, dan strategi konsistensinya. Nah, temukan niche-nya dulu, fokus pada topik spesifikasi yang kalian kuasai gitu. Jangan sampai kalian membuat sesuatu yang emang belum kalian kuasai. Boleh, nggak salah juga sebenarnya. Cuman eh alangkah baiknya yang emang benar-benar yang kalian kuasai gitu. Nah, yang kedua konsistensi postingan. Konsistensi postingan tuh benar-benar emang buat kita males sih, males banget tantangannya itu. Nah, sekarang kan ada fitur konten yang bisa dijadwalin itu loh. Eh misalkan kita dalam 1 minggu ada eh ngerjain konten tuh, ngedit konten beres tuh 3 hari misalkan gitu. Nah, dari 3 hari itu, atau kelamaan sih 3 hari, misalkan aku sih biasanya untuk konten 1 minggu itu diberesin dalam 2 hari, untuk upload setiap hari. Itu tuh misalkan di hari ada 1 hari itu tuh ada yang satu, ada yang dua untuk diupload konten tuh. Aku biasanya misalkan misalkan aku ngeberesin ngeditnya tuh di hari Senin sama Selasa. Nah, untuk hari Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya tuh kita jadi tinggal dijadwalin aja gitu si kontennya tuh. Jadi kita kita di hari selanjutnya kita tinggal pikirin lagi apa yang kita mau upload untuk minggu depannya lagi gitu. Jadi menurut aku sih lebih efektif ya kalau misalkan gitu, daripada misalkan kita untuk hari Senin nge-upload konten, misalkan ngeditnya hari itu juga gitu misalnya, atau hari selanjutnya diedit dulu hari itu, malah kayak bikin males sih menurut aku ya. Aku sih ngerjain konten tuh kayak gitu. Nah, selanjutnya bangun komunikasi langsung sama audiens. Misalkan ada DM, kita kita kalau bisa balas-balesin, ada komen kita balas-balesin juga, karena itu kan ngaruh banget. Kita harus berinteraksi dengan audiens kita gitu. Respon lah gitu, ajak diskusi kalau bisa gitu. Terus fleksibilitas dan adaptasi. Nah, maksudnya beradaptasi dengan perubahan algoritma dan tren baru. Nah, algoritma sekarang tuh emang benar-benar rubah-rubah gitu. Jadi kita tuh nggak bisa nebak gitu. Jadi benar-benar kita tuh harus menganalisa gitu. Setiap harinya tuh, kadang-kadang minggu ini algoritmanya kayak gini, minggu depannya lagi udah beda lagi. Jadi benar-benar jadi konten kreator tuh sekarang benar-benar emang kerja gitu, bukan melulu tentang bikin konten, bikin video, foto, atau apa gitu. Jadi kita harus bisa juga menganalisa algoritma-algoritma itu, karena kan itu juga tanggung jawab kita. Jadi misalkan ada salah satu perusahaan yang hire kita untuk sebagai konten kreator, kan perusahaan tidak ingin tahu apa-apa. Maksudnya mereka butuh data, butuh leads, butuh KPI dan lain-lain gitu kan. Mereka tidak ingin tahu gitu. Eh, di sana tugas kita untuk gimana caranya mendatangkan data, leads, KPI sebanyak mungkin gitu. Tidak ingin tahu kendala kita di lapangan seperti apa gitu. Jadi rajin-rajin apa ya, lihat dashboard dashboard profesional itu menurut aku sih. Jadi kita kalaupun belum paham, misalkan nanti juga paham sendiri. Aku juga dulu kayak gitu, kayak ini tuh apa ya, ini tuh apa ya gitu. Nanti juga paham sih. Nah, mungkin seperti itu. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan, boleh. Boleh teman-teman barangkali ada yang mau nanya. Kita sharing-sharing aja. Ada yang nanya atau menambahkan?
Oh, di chat ya. Bukan ini ada yang nanya, Roy Durianto. Jadi tanya Kang, sekarang udah banyak yang bikin konten TikTok dengan gaya Gen Z, muka dan simple no edit real life, dan tanpa kita sadari sebenarnya mereka juga branding produk merek mereka yang tanpa disebutkan sekaligus berlebihan menurut. Nah, iya betul sekali yang tadi itu. Jadi kita harus benar-benar ngelihat emang kalau misalkan konten seperti itu kenapa kita nggak nyobain juga gitu. Jadi kayak natural gitu kan, tanpa efek misalkan terus tanpa transisi atau tanpa yang kayak kita lagi bikin ngedit video yang niat banget gitu. Kalau emang itu bikin work, emang rame gitu, ya kenapa enggak gitu. Makanya kita harus di dunia konten kreator itu kita harus berani mencoba gitu. Kayak gitu sih. Aku juga sekarang lebih lebih ke iya kayak gitu, kayak real real life gitu, no edit gitu. Jadi sebenarnya lebih simpel juga gitu, nggak ribet ngeditnya harus kayak gimana, harus pakai efek atau kayak gimana gitu. Tapi kalau selama itu masih efektif, aku aku ngupload yang kayak gitu juga sama gitu. Aku pasti nyoba gitu. Oh, ini lagi rame. Oh, sekarang lagi misalkan ada yang lagi promo apa yang nge-endorse skincare misalkan gitu. Tapi nggak disebutin brandnya tuh, kayak lagi nyanyi-nyanyi sambil dioles-olesin, cuman si brandnya tuh kelihatan kayak gitu. Itu juga cara tidak langsung kan si audiens tuh bakal salfok sama apa tuh yang dipegang. Oh, ini si audiens pun pasti udah paham. Oh, dia tuh ngejual ini gitu. Gitu. Menurut aku sih gitu. Ini ada pertanyaan kedua, sama-sama Bang Roy. Kita sharing bareng aja. Selamat tuh Robiah. Kalau misalnya kita bikin video yang nice-nya dan tipenya sama seperti video kita yang pernah FYP, tapi video itu ternyata tidak FYP seperti video sebelumnya, itu kenapa ya Kang? Ya itu banyak kemungkinan juga sih, karena mungkin itu konten itu fatigue misalkan, jenuh gitu. Itu bisa jadi juga, atau jam uploadnya nggak sama, atau kita terlalu ngejiplak dari konten yang sebelumnya pernah FYP. Itu bisa juga sih, faktor itu bisa juga. Tapi aku sih biasanya kalau misalkan konten FYP terus aku pakai lagi, biasanya rame juga sih. Tapi kadang-kadang juga ya agak turun, gak serame yang pertama gitu. Nah, dari sana mungkin kan tiap akun beda-beda ya. Ada misalkan akun yang aku bagusnya misalkan uploadnya di jam 6, bagusnya followersnya pasarnya kayak gini misalkan gitu, beda-beda. Terus yang temen aku misalkan bagusnya uploadnya di jam 8, jadi beda-beda gitu setiap akun. Jadi menurut aku mah terus-terusan coba aja gitu. Kalau misalkan yang sebelumnya FYP terus yang keduanya nggak FYP, nah kita harus cari permasalahannya di mana gitu, apakah jam uploadnya atau kontennya kurang menarik gitu, atau emang sama banget jadi audiens followers kalian tuh jenuh atau gimana. Banyak faktornya juga sih kayak gitu. Tapi kalau selama ini aku kalau misalkan konten FYP lagi rame, paling aku eh, menyamai konten tersebut tuh paling satu kali, nggak pernah berkali-kali sih gitu. Izin bertanya kan, kalau TikTok spesialis itu sama kayak konten kreator bikin video atau gimana ya?
Sama aja sih menurut aku karena kan itu masih satu itu juga bidang juga konten kreator sekarang misalkan bikin video eh harus tahu algoritma TikTok kayak gimana, yang hype di TikTok lagi kayak gimana, terus kualitas video yang bagus untuk di TikTok gimana. Terus kan si konten kreator juga harus tahu sampul sampul nanti untuk di apa namanya untuk di profil kita tuh harus ukurannya gimana gitu, berapa gitu. Kata aku mah sama aja sih, karena konten creator kan ya kita bikin video terus upload, jadi nggak apa ya nggak sesimpel kita bikin video ngedit terus upload udah gitu aja, nggak kayak gitu kan. Kita juga harus analisa dulu algoritmanya kayak gimana, jam tayang kita yang lama itu di jam berapa gitu, kayak gitu kayak gitu Amalia. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau menambahkan, boleh kita sharing bareng di sini. Atau yang udah ada gimana? Uy, sa. Lu kan bagi pengalaman udah ngerjain apa aja. Aku sih untuk saat ini aku lagi kerja di salah satu perusahaan properti namanya tuh Linktown, bisa kalian cari. Khususnya aku ditempatin di Linktown Bandung, di cabang Bandungnya. Nah itu aku content creator, ngejual ngejual rumah gitu. Itu tantangannya lebih gede juga, lebih ngeri lah gitu. Rumah yang harganya ratusan juta, miliaran miliar, bahkan puluhan miliar gitu ada juga gitu. Gimana caranya kita harus dapatin data untuk didistribusiin buat sales-sales gitu. Setiap harinya tuh aku harus kayak mikir ini kontennya harus digimanain ya, harus kayak gimana, karena eh, kerjaan sebagai content creator itu nggak bisa template gitu, kayak misalkan datang ke kantor ngerjain A gitu, nggak bisa. Jadi setiap harinya tuh emang kita harus benar-benar eh, berinovasi lah gitu, kayak gitu. Aku sekarang ya ngerjain ada juga beberapa project, kayak ada video dokumentasi, video sinematik, kayak wedding-wedding gitu. Sekarang aku masih garap-garap juga yang kayak gitu. Terus coffee shop kemarin-kemarin sebelum aku kerja di perusahaan yang sekarang, karena perusahaan sekarang mungkin lebih sibuk ya, lebih capek juga karena nggak kepegang ya kalau apa namanya kreator in-house di coffee shop gitu. Aku pegang 5 coffee shop gitu, ada yang di Tasik, di Banjar, terus di Garut juga ada aku pegang. Karena awal mula aku suka dunia konten kreator itu dari dunia kopi sih guys. Jadi pertamanya aku foto-foto si kopi gitu, oh bagus juga, terus upload di media sosial coffee shopnya gitu. Nah makin sini aku udah ke branding arsil konten gitu. Jadi kita tuh emang benar-benar harus ngebangun personal branding gitu. Jadi kita bakal dikenal orang tuh, oh si misalkan si arsil konten, si arsil foto atau lain-lain gitu. Nah nanti juga relasi kita pasti terus-terusan nambah sih guys gitu. Terus kita harus sering-sering nongkrong gitu. Maksudnya nongkrong tuh yang emang benar-benar bakal ngedatengin kita relasi gitu. Asik banget sih kerja di dunia content creator. Tapi ya pusingnya itu kita setiap hari harus benar-benar eh,
berinovasi, terus emang kerjanya fleksibel juga ya, bisa ngerjain di mana dan kapanpun gitu. Jadi gak ada jam kerjanya, jadi 24 jam gitu. Misalkan besok tiba-tiba harus upload dadakan, urgent misalkan jam 2 malam pun kita harus ngerjain konten gitu. Mau gak mau kan besok harus upload kayak gitu. Ini ada dari Karista, Kak Arsil izin bertanya, kakak aktif sebagai konten kreator, aktif bikin konten di TikTok, tips FYP dari soundnya, dari idenya, apa dari kreatornya, harus ganteng kayak kakak. Ya kalau pengen FYP, aku sih biasanya lihat orang dulu ya, maksudnya lihat konten orang dulu. Oh, nah kalau akun yang TikTok aku yang rame itu bukan video gitu, jadi foto gitu. Misalkan foto aku upload ya beberapa slide, nah itu pasti rame sih. Aku udah beberapa kali coba upload video yang aku bener-bener niat banget buat konten, itu bener-bener sepi banget gitu guys. Jadi tiap akun sih menurut aku beda-beda gitu. Kalau akun aku TikTok yang FYP-nya terus tuh konten yang foto diupload yang ada slide-slide gitu, pakai apa namanya, pakai sound yang ada di TikToknya, terus pakai lokasi, terus kualitasnya diaktifin, kualitas yang tingginya kayak gitu. Itu aku FYP terus sih guys. Aku juga kalau nyari referensi lihat dulu konten orang lain gitu, atau enggak paling efektif aku sih kayak brainstorm sama tim aku sendiri gitu, banyak ngobrol aja gitu, nanti juga dengan sendirinya ada ide-ide yang muncul gitu. Jujur sih kalau misalkan apalagi udah kerja di perusahaan yang emang tuntutannya udah besar gitu, tekanannya juga udah tinggi kayak gitu. Jujur sih tiba-tiba si ide tuh hilang hilang gitu aja gitu, karena emang hilang dengan tekanan gitu. Tapi dah mau gak mau kita harus seperti itu. Jadi ngelatih kita supaya kita setiap harinya berpikir gitu, inovasi baru. Kita lihat referensi konten-konten orang, tapi inget ya jangan plek ketiplek niru konten orang lain gitu. Jadi amati, tiru, tapi jangan di plek ketiplek gitu. Aku sih gitu sih kalau misalkan lagi mentok ya, kalau nggak ngobrol bareng tim, terus lihat referensi-referensi konten-konten orang lain gitu. Ingin bertanya Kak dari Kiki Muslihat, gimana cara supaya mendapatkan ide baru untuk mendapatkan konten dia itu tadi. Aku sih biasanya misalkan eh, lihat referensi-referensi dengan konten yang sama gitu, scroll scroll gitu. Biasanya tulis misalkan konten kopi misalkan. Biasanya kan tuh ada tuh kopi berat gitu. Aku scroll scroll, oh ini bagus nih, menarik nih, terus rame juga nih. Nah aku biasanya ngikutin tapi nggak plek-ketiplek sama banget gitu. Kita juga harus memodifikasi konten-konten itu gitu. Kita harus mengamati, tiru tapi dimodifikasi lagi sama kita gitu. Nggak, jangan plek-ketiplek banget, karena itu nanti jatuhnya plagiat. Kita jatuhnya jadi keenakan gitu, keenakan, ah aku udah dapat referensi konten nih, aku nanti mau mau apa mau niru konten-konten ini aja gitu. Jangan kayak gitu, nanti berdampaknya ke kita jadi males berpikir, kita jadi nggak punya ide gitu. Jadi ngelatihnya gitu. Aku mah niru dulu, bukan lihat dulu yang orang lain, terus aku modifikasi lagi. Oh bagusnya diginiin. Jadi itu ngasah ide kita sih guys, secara tanpa kita sadari gitu. Kang Arsil boleh gak liatin hasil konten Kang Arsil yang FYP? Boleh. Nanti aku liatin ya, kabarin. Ada yang mau menambahkan guys? Ada yang kurang jelas atau apa?
Atau udah? Mungkin udah kali ya, nggak ada yang ditanyakan lagi dan nggak ada yang menambahkan lagi. Kalau misalkan udah, ya aku tutup aja. Makasih banyak buat kalian yang udah hadir di sharing malam ini. Maafin kalau emang banyak kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak mengenakan. Eh, Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Arsil untuk penyampaian materi pada malam ini. Maaf juga Kang, yang joinnya hanya sebagian karena yang lainnya sedang ada UAS dan berhalangan hadir. Boleh ya teman-teman dinyalain kameranya yang belum nyala? Kita ada sesi foto dulu. Boleh? On cam? Oke.